Lokonga baru-baru ini menyelesaikan masa pinjaman yang mengecewakan di Crystal Palace dengan hanya 9 penampilan, dan mungkin akan pindah lagi. Seperti dilansir calciomercato.com, mengingat keputusan Arsenal memasukkan Lokonga ke dalam daftar transfer klub Inggris itu, perantara telah menawarkan gelandang berusia 23 tahun itu ke Roma. Giallorossi sedang mencari gelandang tambahan untuk Jose Mourinho, tetapi Lokonga tampaknya tidak menarik minat klub ibu kota untuk saat ini. Menurut tuttomercatoweb.com, Roma mencari pemain untuk sektor junior, striker kelahiran 2010 Saverio Vanaccore menjadi incaran Roma. Kerja keras Giallorossi berlanjut dalam mencari bakat untuk masa depan. Newcastle, setelah Sandro Tonali, bisa membeli pemain internasional Italia lainnya, Nicolo Zaniolo, seperti dilansir TMW. Jajak pendapat dan pengumpulan informasi, dengan ide memberi pelatih Eddie Howe lebih banyak bakat. Penjualan akhirnya juga akan memperkaya Roma dengan selisih 20%, jumlah yang akan diterima Galatasaray dan 16 yang dikumpulkan pada saat penjualan klub Giallorossi ke Turki. Setelah dampak yang sangat baik dari beberapa bulan terakhir, dengan 5 gol dalam 10 pertandingan Super League, Galatasaray tidak berniat untuk membiarkan dia memulai musim panas ini di pasar transfer, kecuali beberapa klub muncul dengan uang dari klausul rilis dan baru-baru ini klub Istanbul menolak satu proposal untuk pemain bernilai sekitar 25 juta euro. Di Italia Zaniolo terus diikuti oleh banyak klub, tetapi masuknya Newcastle bisa sangat mempersulit kemungkinan kembalinya kelas 99 ke tanah airnya. Tottenham menjual bek Davinson Sanchez ke Spartak Moskow seharga 15 juta plus bonus dan sekarang sedang mencari penggantinya. Spurs sudah lama tertarik dengan Ibanez, dan Roma siap untuk bernegosiasi. Renato Sanchez, Wijnaldum dan Paredes tidak masuk rencana Paris Saint-Germain, semuanya tawarkan oleh agen dan perantara kepada Roma. Tito ingin fokus pada Sanchez dengan status pinjaman dan saat ini Tito menolak dua pemain lainnya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa jika Sanchez tidak datang, ada ruang untuk kembalinya salah satu dari dua mantan Roma itu. Mou berada di tribun bersama Foti agar stafnya, berlatih, yang harus memimpin tim di dua laga pertama. Tambal lubang sektor penyerang, AS Roma mulai lakukan PDKT kepada Dominic Calvert-Lewin. Kecewaan striker Everton Roma telah ditawari kesempatan untuk merekrut striker Everton, Dominic Calvert-Lewin, pada musim panas ini. Giallorossi menjadikan sang pemain sebagai deputi sementara Tammy Abraham sebagai penyerang utama mereka. Tim yang bermarkas di Stadio Olimpico ini melanjutkan perburuan mereka untuk mendapatkan penyerang tengah baru menyusul cedera jangka panjang yang menimpa Tammy Abraham, sehingga stok penyerang tengah murni hanya menyisakan Andrea Belotti semata. Menurut Corriere dello Sport, nama Calvert-Lewin muncul dalam radar Roma, namun mereka hanya bersedia meminjamnya dengan opsi pembelian di kemudian hari. Striker Inggris itu digadang-gadang akan menjadi predator yang patut diperhitungkan setelah musim 2020-21 yang produktif di bawah asuhan Carlo Ancelotti, di mana ia mencetak 21 gol di semua kompetisi. Namun, yang terjadi kemudian adalah penurunan tajam, dengan Calvert-Lewin berjuang untuk menemukan momentum apapun karena masalah cedera yang sering terjadi selama 2 musim terakhir. Pemain berusia 26 tahun ini memiliki kontrak hingga 2025, dan The Toffees terbuka untuk melepasnya pada musim panas ini. Calvert-Lewin sangat antusias dengan prospek untuk mengadu nasib di bawah asuhan Jose Mourinho. Everton terus mencari penyerang baru, dan mereka dapat menyetujui kepergian Calvert-Lewin setelah mereka mampu mendapatkan pengganti sepadan. Calvert-Lewin akan dengan senang hati pindah ke Italia, di bawah asuhan Mourinho, seorang pelatih yang mampu menarik banyak pemain berkualitas ke dalam tim seperti halnya madu bagi lebah. Kehadiran banyak mantan bintang Premier League akan memudahkannya untuk menetap di ibu kota, sebuah aspek penting dalam tahap awal negosiasi. Sementara, Roma masih melihat penyerang West Ham, Gianluca Scamacca, sebagai target prioritas mereka menjelang musim depan. Striker asal Italia tersebut sangat ingin meninggalkan The Hammers dan sebelumnya telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan Giallorossi. Namun, mereka menghadapi perlawanan sengit dari Inter Milan, yang berusaha keras untuk mendaratkan mantan bintang Sassuolo tersebut.
Komentar Scamacca baru-baru ini mungkin membuat Roma khawatir karena dia telah mengubah pendiriannya dari menginginkan mereka sebagai tujuan berikutnya menjadi berpikiran terbuka tentang klub berikutnya. Roma adalah tim yang perlu berkembang, persiapannya baru setengah jalan, dan juga belum lengkap, itulah sebabnya mereka menderita di akhir pertandingan dan terjadi gol penyeimbang dari Bruma. Gol kuning dan merah tetap datang, di babak pertama. Mancini melakukan servis bersama Elsha, yang bertukar dengan Zalewski dan mencetak keunggulan. Aouar mencoba menari di sekitar lapangan, menggunakan teknik menarik otot, Cristante berpacu tetapi masih dengan rem tangan, seperti banyak orang lainnya. Ide permainan tampaknya sama seperti biasanya, Mou menciptakan tim yang solid di belakang dan teknik di depan. Banyak perubahan di babak kedua, Mou merevolusi tim, seperti yang diharapkan, dan hanya meninggalkan Belotti di depan. Dan ini juga pesannya, saya hanya punya dia. Kali ini Anda tidak memerlukan dekoder, daya tariknya jelas. Serangan membutuhkan solusi baru, sementara kekompakan tim, bahkan jika kami hanya dalam ujian pertama di level tertentu, tampaknya dijamin oleh kehadiran dan pengalaman orang-orang seperti Cristante dan Matic, dari garis pertahanan dan oleh naik turunnya Aouar dan Pellegrini yang terus-menerus. Braga menguji Roma juga dari sudut pandang fisik, beberapa kesalahan terlalu banyak dilakukan. AS Roma bersikeras untuk membawa Renato Sanchez seperti yang sudah diharapkan, dan pemain ada dalam rencana Jose Mourinho sejak pekan lalu. Giallorossi berharap memohon kepada PSG agar mau mengizinkan Renato Sanchez pergi dengan status pinjaman. Negosiasi akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan, akan tetapi terserah PSG. Sekali lagi, Jose Mourinho menginginkan Renato Sanchez. Seluruh klub Eropa bahkan sampai Arab seolah mengambil kesempatan dalam situasi panik AS Roma di jendela transfer musim panas tahun 2023 sampai tahun 2024 ini. Berapa klub yang tertarik bahkan yang ditawarkan begitu tahu masalah Roma dan peminat itu memberikan angka penawaran seenaknya dengan nilai rendah dan sadis. Mereka berharap AS Roma tidak ada pilihan dan merelakan kepergian sang pemain. Spina, Karsdorp dan Ibanez adalah pemain utama Mou dalam beberapa musim terakhir. Dan belum lagi ada pemain yang juga rencana dijual bahkan punya peminat seperti Celik, Solbakken dan Belotti. Tetapi semua keinginan itu kembali lagi sangat menekan pikiran klub apa yang harus diperbuat. Maklum penjualan 3 nama teratas belum jelas dan AS Roma padahal berharap dari mereka dapat anggaran dan sisanya bagian tambahan. Entah apa yang terjadi 4 pemain didatangkan tanpa pengeluaran meskipun dianggap pemain yang akan memberikan dampak positif. Namun bagaimana dengan nama target lain yang tidak mungkin tanpa anggaran dan pengorbanan?